Ada yang lucu soal internet. Makanya saya tuh pernah bikin status, di media sosial itu kawan-kawan, orang bodoh bisa nampak cerdas, sementara orang cerdas itu nampak tidak punya pemikiran yang genuine. Harry Pras itu kan sudah bertahun-tahun meledek NU, meledek Kiai bodoh, meledek Habib Khurafat, tradisi pesantren itu sesat, pengikut Habaib itu korban doktrin, setiap tahun konten yang sama. Akhirnya Gus Hajar Ubaidillah dan Ustadz Faris Baswedan itu kan bilang, oke, kita duduk aja, kita bicara. Ada tanggal, ada tempat, dan ada format yang jelas. Gimana akhir ceritanya? Dari Pras menghilang. Ini bagi saya punya pola yang familiar kawan-kawan. Orang bisa berani di balik layar, namun tak punya nyali berhadapan langsung. Tapi kasus kedua juga tidak kalah menarik. Lebih menunjukkan mekanisme proyeksi diri. Namanya itu Mas Sugeng Sugiyarto, seorang insinyur pangan dan peneliti, bukan yang karyawan BRIN. Seminggu terakhir itu kan dia terobsesi dengan satu hal, skor TOEFL saya. Dia bikin status berkali-kali dan statusnya di Facebook, di community YouTube. Lebih dari 3 kali saya lihat, dia itu nge-tag nama saya. Dia mengunggah paper berbahasa Inggris, tag statusnya seperti ini. Berapa skor TOEFL Romela Bas? S3 itu kan minimal 550 loh. Dia sengaja menyebut S3 ya karena dia doktor dan kuliah di luar negeri. Tanpa itu ya dia cuman bapak-bapak biasa. Saya kan akhirnya menjawabnya, kalau dia yakin saya tidak bisa berbahasa Inggris, tidak bisa memahami dan menulis karya akademik berbahasa Inggris, ya udah kita live saja. Live streaming, live dengan full dialog berbahasa asing, boleh Inggris, boleh Arab, boleh bahasa Belanda, dan coba kita diskusikan seluruh paper yang dia selalu unggah dan dia selalu pamerkan itu. Termasuk filogenetika yang dia ambil dari family tree DNA, dari Weiffel, dari Weizsäck, atau Day3 sekalipun. Live streaming itu kan nggak perlu gedung, nggak perlu biaya. Ya cukup menyalakan kamera saja. Tidak seperti Gus Hajar dan juga Ustadz Faris meladeni Harry Pras yang harus di tempatnya Mas Ari Untung. Propertinya ya proper. Mending kita live streaming saja. Tapi apa respon Mas Sugeng? Ini lucu, dia malah meminta seminar di kampus. Harus ada pakar, harus ada proceeding yang terindeks, harus ada panelis pakar. Lalu akhirnya dia itu bikin video panjang, saya kira mengulas apa, ternyata membungkus alasannya biar terkesan akademis. Dia mengulas alasan kenapa saya itu harus diseret ke kampus dan kenapa dia itu memilih diskusinya itu harus di kampus. Di akhir video, dia menyebut saya dengan tengu akademik. Mari kita bedah ironi ini lapis demi lapis. Ironi pertama, dia kan menuntut standar akademik ya. Tapi kajian nasab yang dia bahas setiap hari, baik itu di video, di status Facebook, di siaran langsung dengan orang-orang yang bukan saya, kenapa bentuknya itu cuman konten? Bukan publikasi jurnal. Dia kan yang bilang saya harus masuk ruang akademik, harus ada protokolnya, harus ada wasitnya, harus ada, pokoknya ada aturan yang ketat lah pokoknya. Pertanyaan saya, kalau dia memang akademisi seperti yang dia klaim, di mana papernya yang mengulas Bani Alawi tertolak secara YDNE misalnya. Kalau ngaku akademisi ya menulis paper dong, menulis jurnal, dikirim ke rumah jurnal, sinta apapun itu, direview, direvisi, kemudian dipublikasi. Itu kan yang sering dia pamerkan, paper dan jurnal. Bukan konten setiap hari yang membahas nasab melulu. Kalau gini sih kerjaan konten kreator namanya. Soalnya begini kawan-kawan, ISOCC, semacam organisasi paling berwenang dalam genetika genologi, sampai hari ini tuh masih menyatakan haplogrup Nabi Muhammad itu masih diperdebatkan. Tidak ada konsensus. Dan sebagai akademik kan seharusnya dia telah menemukannya kan. Jika dia telah menemukannya, kenapa berakhir pada konten, bukan jurnal ilmiah? Ironinya adalah dia sendiri mengaku sebagai akademisi. Dia menuntut standar akademik untuk orang lain, termasuk saya. Tapi dia sendiri kan tidak menghasilkan produk akademik yang dia ulas setiap hari. Ironi yang kedua begini, dia kan insinyur pangan ya. Kenapa yang ia bicarakan selalu nasab? Nasab manusia pula, bukan nasab ikan nila. Dan ini yang paling menggelikan. Dia itu membuat ilustrasi di kepalanya ketika saya mengusulkan proposal seminar di depan dosen. Katanya, dosen akan menguji validitas data saya. Pertanyaannya, dia sendiri siapa? Insinyur pangan itu kan dilatih untuk riset pangan, rekayasa makanan, fermentasi, pengawetan, nutrisi, atau apapun lah. Dia yang lebih tahu karena dia lebih paham apa yang dia kerjakan. Daripada bahas nasab, yang paling realistis kan seharusnya dia itu bahas MBG.
Makanya saya tuh selalu nyinggung, insinyur pangan itu tidak pernah dilatih untuk memahami migrasi populasi manusia, tidak pernah dilatih untuk memahami penyempitan demografis, tidak pernah dilatih untuk memahami perbedaan antara kategori genetik dan kategori sosial historis. Kalau cuman membaca filogenetik dari Weiffel, dari Weizsäck, dari family tree DNA, semua orang juga bisa. Pembaca amatir pun mampu, selama mereka itu membaca dengan baik manual yang disediakan oleh penyedia. Kalian pun tidak perlu menjadi ahli DNA untuk mampu memahami ini. Cukup memiliki kemampuan matematika dan statistik biasa. Coba bayangkan jika saya benar-benar mengusulkan seminar itu dan ditanya dosen. Kira-kira apa pertanyaan dosen saya yang pertama kali muncul? Dosen itu pasti bertanya begini, seminar sejarah dan genealogi, tapi narasumbernya kok insinyur pangan? Dosen lain juga pasti akan bertanya, kenapa peneliti pangan ikut meneliti genetika manusia? Nasab itu kawan-kawan merupakan dua macam fenomena. Nasab manusia ya, bukan nasab ikan nila. Nasab itu fenomena biologis sekaligus fenomena historis. Y-DNA memang non-rekombinan. Jadi bagian ini tidak tukar-menukar segmen dengan kromosom X, sehingga pola variannya itu mencerminkan satu garis ayah, patrilineal. Makanya dari sanalah muncul haplogroup dan haplotype yang mengelompokkan komunitas tertentu yang berbagi data patrilineal biologis dari leluhur lelaki yang sama. Inilah alasan kenapa Y-DNA itu sering dipakai secara saintifik untuk uji forensik hubungan biologis ayah dan anak. Akan tetapi, non-rekombinan di literatur genetika itu selalu disandingkan dengan fakta-fakta yang lain. Fakta-fakta itu kan meliputi aspek sejarahnya, aspek arkeologinya, aspek filologinya, aspek linguistiknya, dan lain sebagainya. Karena tanpa studi sejarah, data-data biologis itu kan tidak akan pernah bisa dibaca. Tentu saja insinyur pangan itu tidak memenuhi kriteria ini. Dan semua dosen pasti akan bertanya, apa peran insinyur pangan di seminar ini? Sebagai apa dia? Ironinya adalah, dia yang meminta seminar akademik. Tapi sebenarnya dia sendiri yang paling rentan ditolak secara akademik karena ketidaksesuaian bidang. Dia yang meminta seminar akademik kan seharusnya tahu itu. Tapi entah dia tidak tahu atau dia sebenarnya tahu tapi berharap orang lain tidak tahu. Ironi ketiganya begini, dia yang bilang akan memvalidasi saya. Padahal saya sebenarnya itu punya validasi akademik. Dalam ilustrasinya dia itu bilang kalau data saya pasti akan diuji oleh dosen. Apa buktinya Ubaidillah adalah tokoh historis? Jadi seolah-olah saya itu akan gagal di tempurung kepalanya. Tapi faktanya, penelitian tentang Bani Alawi itu sudah ada banyak sekali dan jauh sebelum saya menempuh kajian ini. Ada Orby Surgeon, ada Nico Kapten, ada Alexander Nies, ada Pak Eng Seng Ho, dan yang terkini Omar Edaibat. Bukunya masih hangat, baru saja terbit. Paper mereka semua itu terbit di jurnal akademik. Buku mereka juga diterbitkan oleh penerbit ternama. Metode mereka itu direview ketat oleh komunitas akademik internasional. Jadi, kerangka kerja penelitian yang saya gunakan sudah ada validasinya, sudah direview, sudah dipublikasikan. Jadi, apa yang saya lakukan sudah ada validasi dari akademisi yang lain jauh sebelum saya menyentuh kajian ini. Coba bandingkan dengan Sugeng. Di mana validasi akademik seorang insinyur pangan membahas Bani Alawi? Tidak ada paper nasab, tidak ada publikasi tentang nasab, tidak ada apapun. Bagaimana kita tahu bahwa dia itu memenuhi kredensi nasab sebagai akademisi? Ya dari klaimnya sendiri. Ini kan fallacy yang namanya logika sirkular. Apa buktinya saya benar? Ya karena saya mengatakannya demikian. Dalam psikologi, ini disebut proyeksi. Jadi seseorang itu akan menuduh orang lain dengan sifat yang sebenarnya milik dirinya sendiri. Dia menyerang saya dengan label parasit akademik, ya karena dia tahu, entah sadar atau tidak, bahwa deskripsi tengu akademik itu sebenarnya cocok untuk dirinya sendiri. Pertanyaan terakhir, kenapa Heri Pras dan Sugeng itu menghindari debat langsung dan disiarkan live? Padahal jika memang saya itu tidak bisa berbahasa Inggris, tidak bisa berbahasa Arab atau bahasa Belanda, live itu akan menguntungkan Mas Sugeng. Tapi saya menduga mereka itu bukannya sibuk. Keduanya itu menghindar karena debat langsung itu bukan zona nyaman, tapi zona yang cukup berbahaya. Di media sosial kawan-kawan, mereka kan punya kendali penuh ya. Harry bisa meminta bocoran dari asatidnya, bisa meminta ChatGPT untuk menyusun bantahan, bisa membuka Google lah. Sugeng pun demikian.
Dia lebih suka membuat video menyanggah saya, membicarakan saya, dialog dengan sesamanya, bahkan live streaming pun tidak masalah, selama dengan sesamanya. Dia pun punya effort untuk membingkai bahwa saya adalah tengku akademik, ya supaya terdengar lebih pintar dari saya. Padahal apa yang dia ulas bukanlah penelitiannya sendiri, itu penelitian orang lain. Project di Family Tree DNA pun project orang lain, bukan project dia. Padahal dia sendiri kan yang seolah-olah terobsesi. Skor TOEFL saya itu berapa? Ketika saya ladeni dengan live streaming, berdialog memakai bahasa Inggris, ya tidak langsung dia setujui. Kenapa saya mengajaknya diskusi live dengan bahasa asing? Ya karena saya pun penasaran, di balik omong besarnya di media sosial, apakah dia itu benar-benar bisa berdialog memakai bahasa Inggris secara penuh, awal hingga akhir? Saya penasaran, kalau diskusi langsung, bagaimana kemampuan lisannya akan terlihat? Apakah gelar S3 di luar negerinya itu masih relevan? Atau sebenarnya sudah karatan karena bertahun-tahun tidak terpakai? Sama seperti Harry Pras lah. Penonton itu kan penasaran, gimana sih Harry Pras itu kalau ngomong langsung? Dan bagaimana artikulasi mulutnya jika berdebat langsung? Harry tahu kalau dia itu duduk di depan Gus Adjir dan juga Ustadz Faris Baswedan tanpa skrip, dia kan harus menjawab pertanyaan langsung tentang karomah, tentang mimpi, tentang tawasul, tentang santri, tentang kiai, dan tentang habaib. Dia harus menjawab memakai kitab yang sama yang dia klaim dipahami salah oleh orang NU, oleh kiai, oleh habaib, dan oleh siapapun yang konservatif. Dugaan saya, keduanya jelas sekali tidak siap. Makanya mereka berdua itu kan beralih ke strategi yang lebih aman, membuat syarat yang mustahil dipenuhi. Sebelumnya saya nonton kalau Harry itu bilang temanya itu kan harus dipersempit, tempatnya juga harus di Jakarta. Lalu akhirnya Gus Adjir juga menyusul di Jakarta, dan ternyata Harry nggak datang juga. Sugeng juga bilang kalau ini harus di kampus karena dia akademisi, sementara saya bukan. Harus ada dekan, harus ada proceeding yang terindeks, harus ada panelis pakar sejarah dan biologi. Dia itu kan tahu birokrasi kampus itu kan kaku. Dia juga tahu kampus tidak bisa mengadakan seminar hanya karena tantangan dari Facebook. Dia juga tahu kalau butuh persetujuan anggaran, butuh SK dari dekan, dan butuh waktu yang tidak sebentar. Terlepas biaya, bukan kendala bagi saya cuma mengatakan alasannya itu sepele dan tidak masuk akal. Dia insinyur pangan, sementara tema dan topik yang akan kita perdebatkan atau yang akan kita diskusikan adalah genetika manusia yang memiliki nilai sejarah yang sangat kompleks. Dengan membuat syarat-syarat seperti itu, mereka berdua kan menciptakan alasan sempurna untuk tidak datang. Kalau seminar tidak terjadi, yang memang sudah dia pastikan tidak akan terjadi, dia kan bisa bilang, Rommel itu tidak lebih akademik daripada saya. Padahal faktanya, dia sendiri yang membuat alasan untuk menghindar. Dengan setiap video yang mereka berdua unggah, dengan setiap alasan baru yang mereka berdua buat, mereka berdua sebenarnya kan sudah menjawab pertanyaan yang paling penting sejak awal. Mereka itu takut telanjang di depan kamera tanpa bantuan, takut kemampuan lisannya terekspos, takut kredibilitas yang dia bangun bertahun-tahun di media sosial, di YouTube, di Facebook, runtuh dalam sekali tayangan langsung. Ini sih namanya permainan anak kecil.